mendengarkan mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Dr. Imam Hambali MPDI MSI, yang akan didampingi oleh tim hadroh dari Al Barokah Jalan Patimura Rimbo Bujang. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Imam Hambali SPDI MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal kurama al-a'izza, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus dumateng Romo Kiai Mukhlasin, pengasuh TPI Al-Habib Al-Labib, kepada Bapak Kiai Haji Amin Basyari beserta Ibu yang saya hormati, kepada Ketua Ikmal Gus Zaki yang saya hormati, kepada Bunyai Dr. Al Barokah, satu-satunya Bunyai yang sudah doktor, yang mudah-mudahan selalu memberi manfaat dan betul-betul barokah dunia wal akhirah. Kepada Ustadz Azizi yang saya hormati, sahabat saya yang paling fenomenal adalah Ustadz Malik. Ini yang paling rame adalah beliau. Kalau tidak ada beliau nggak rame acara itu. Kepada Ibu Bapak Wali Santri Grup Hadroh Al Barokah yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang telah paripurna dalam melaksanakan Khatmil Quran atau wisuda Al-Quran yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh solihah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannata mustaqatun li arba'i nafarin. Sesungguhnya surga itu kangen kepada 4 golongan. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama adalah mut'imul ji'an, orang yang senang memberi makan kepada orang-orang yang lapar, senang memberi makan orang-orang yang berbuka puasa, senang memberi makan kepada orang-orang miskin, senang mengeluarkan hartanya untuk kebahagiaan ma'isyah kepada guru-guru TPQ. Insya Allah mut'imul ji'an ini adalah ditunggu oleh surga. Dan semua manusia pengen masuk surga. Tidak ada satupun yang tidak, seluruhnya pengen. Tapi surga itu tidak kayak dunia. Mungkin dunia kita bisa bahagia, setelah bahagia ada susah.
Tapi begitu surga nanti, itu adalah farah kulla sya'atin. Setiap saat hanya seneng. Pengen makan buah-buahan, semuanya ada. Buah durian ada, buah jambu ada, seluruhnya ada. Dan ketika buah itu kita ambil, la maqtu'ati wala mamnu'ah. Setiap kita petik, begitu kita petik satu, muncul lagi, begitu seterusnya. Tidak akan habis. Yang kedua, surga menunggu talil Quran. Orang-orang yang senang membaca Al-Quran, termasuk anak-anak kita ini. Anak-anak kita ini adalah ditunggu Quran. Kalau anaknya ditunggu surga karena mereka baca Al-Quran, bagaimana orang tuanya? Orang tua yang membiayai anak, orang tua yang menyuruh anak, orang tua yang menyemangati anak, sudah barang tentu mereka akan ditunggu surga pula. Maka zaman dahulu ada seorang pemuda yang gigih dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, yang gigih dalam melaksanakan kepatuhan kepada orang tua karena dididik oleh orang tuanya. Sehingga orang tua ini minta kepada anaknya terakhir kalinya, "Nak, ibu boleh ndak minta sesuatu kepadamu terakhir kali saja?" "Apa itu, ibu?" "Saya pengen berangkat haji." Lalu anak muda ini spontan mengatakan, "Iya ibu, pasti akan kuberangkatkan." Padahal kagak punya duit, padahal kagak punya apa-apa, rumah saja kecil. Pekerjaan mereka hanya mengembala unta. Nah, sementara kita di Rimbo Bujang ini bukan pengembala unta, menjadi bos semuanya. Bos semuanya, yang di sini bos di pasar, yang di sebelah sana bos sawit, bos semuanya. Akan tetapi banyak kita ini punya orang tua terbengkalai, punya orang tua dibiaran, ketika minta sesuatu kita bentak mereka. Maka supaya kita jadi anak tidak membentak orang tua, langsung mengkabulkan apa permintaan orang tua, jadikan anak-anakmu faham, hafal Al-Quran. Kalau mereka faham Al-Quran, mereka patuh tunduk kepada kedua orang tua. Maka hanya Al-Quran yang bisa menundukkan anak, hanya Al-Quran yang bisa menjadikan anak sopan, hanya Al-Quran yang bisa menjadikan anak wafid janahaka minadz-dzulli. Mereka merunduk. Maka anak-anak Al-Quran berjalan di hadapan orang tuanya, kita lihat. Begitu melihat jalannya anak yang ngaji di TPQ, di pondok pesantren, merunduk di hadapan orang tua, rasanya adem. Tapi manakala ada orang atau anak-anak berjalan di depan orang tua, pencilaan atau pecicilan, wah, hati rasanya maknyes, pengen nyokot aja. Nah, kenapa begitu? Karena tidak ada Al-Quran. Maka Pak Yai Badarudin tadi menyampaikan khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Quran. Dan saya yakin anak-anak kita ini nanti begitu pasca TPQ ini langsung menghafalkan Al-Quran. Apalagi Ustadz Azizi ini adalah ahlul Quran. Yakin nanti akhlak-akhlaknya pun juga akhlak Al-Quran. Amin Allahumma amin. Muhammadun nabiyuna, Muhammadun syafi'una, Muhammadun nabiyuna, Muhammadun nabiyuna,
tangan semua. Wong entek. Siapa apa? Ayo angkat tangan semua, lambaikan tangan bersama. Kami ini santri Qiraati, cinta Nabi selamanya. Muhammadun, 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 Muhammadun. Qiraati, Qiraati, Qiraati TPQ kita. Qiraati, Qiraati, Qiraati dambaan kita. Qiraati, Qiraati, Qiraati lembaga kita. Qiraati, Qiraati, Qiraati penuntun kita. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabi. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Rimbo bujang, rimbo bujang, rimbo bujang daerah kita. Rimbo bujang, rimbo bujang, rimbo bujang tempat kita. Rimbo bujang, rimbo bujang, rimbo bujang milik kita. Rimbo bujang, rimbo bujang tempatku kita. Muhammadun, 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 Muhammadun Syafi'una. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, surga menunggu, rindu terhadap orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka banyak sekali di mana-mana kelompok, di mana-mana organisasi muncul wande wanjus. Kenapa mereka wande wanjus satu hari satu juz? Anak-anak kita yakin nanti akan muncul satu hari satu juz. Walaupun bapak-bapaknya satu hari satu ayat, kadang iya kadang tidak. Minimal satu hari satu kul huwallahu ahad. Ditunggu oleh surga. Maka bangganya orang tua terhadap TPQ, bangganya orang tua terhadap pendidikan-pendidikan Al-Quran, salah satu kebanggaan itu disebabkan dengan sentuhan surga ke dalam hati mereka, sehingga mereka nanti akan bergetar menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo jadikan anak-anak kita cinta dan ahlul Quran. Amin Allahumma amin. Yang ini yang akan memberikan syafaat, ini yang akan memberikan pertolongan kepada ibu bapak yang kita mungkin tidak bisa baca Al-Quran dengan elok, dengan baik, dengan merdu. Juara kita nggak ketemu, anak-anak kita bisa juara kabupaten, bisa juara provinsi, bahkan bisa juara dunia akhirat. Bapak ibu juara satu rumah nggak ketemu.
Enggak penting itu. Yang penting anak kita menjadi orang yang mahir bi qiraatil Quran. Mahir memahami isi kandungan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Nanti orang tua di alam barzah sana, setiap hari anaknya baca Al-Quran, dikirimkan kepada orang tua, disampaikan kepada orang tua. Kuburannya nanti akan diwasi oleh Allah, diluaskan oleh Allah, dijembarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita ibu bapak, ini dibilang kurafat ya terserah. Sekarang itu kalau ada cerita kan dibilang kurafat. Saya masih ingat pada tahun 1986, di saat itu di daerah Tuban Jawa Timur, di daerah saya, ada orang kisruh karena tanahnya dijual dan di situ ada kuburan. Orang ini bukan orang ahli ibadah, orang ini bukan orang ahli Al-Quran, orang ini bukan orang ahli sholawah. Mereka sholatnya biasa 5 waktu dilakukan, kalau Ramadan ya puasa, kalau waktu pengajian ya hanya ikut pengajian. Tapi anak mereka itu 5 semuanya ahlul Quran. Ada yang ahlul Quran ini hafal, ada yang ahlul Quran ini tidak hafal, tapi mereka selalu membaca Al-Quran. Bahkan di masjid itu isinya anak mereka. Yang qori yo anaknya, yang tadarusan maghrib habis isya habis tarawih yo anaknya, yang baca Al-Quran habis sahur yo anaknya. Pada suatu saat meninggal dunia, dan meninggal dunia ini anaknya satu pun tidak ada di desa itu, karena anaknya nikah, satu ke Gresik, satu ke Probolinggo, satu ke Banyuwangi, satu ke Karawang. Semuanya keluar. Bapaknya sudah tidak ada, tinggal ibunya. Ibunya meninggal dunia karena wasiatnya harus dikubur di tanah mereka. Dikuburlah itu. Karena anaknya tidak ada yang di tempat itu, tanah ini dijual. Dan dijual, uangnya bukan untuk bangun rumah, tapi diserahkan ke pondok pesantren. Semuanya duit penjualan lahan itu diserahkan ke pondok pesantren, dibagi-bagi. Pada senggang sekitar 10 tahun setelah dimakamkan dijual, 5 tahun berikutnya yang punya tanah ini pengen membangun. Tapi pembangunan tidak berjalan dengan baik karena di pojok itu ada kuburan. Akhirnya ribut keluarga yang membeli tanah itu, sehingga kuburan itu harus digali. Mau tidak mau harus digali, harus dipindah. Ternyata setelah kuburan digali ibu bapak, wasi kubroha, kuburannya diluaskan oleh Allah. Ternyata digali kayak kuburan di Mekah. Kalau di Indonesia kan kuburannya sempit, goyang gak iso, mepet banget. Masih utuh ulesnya, utuh mayitnya, digadang-gadang oleh Allah pasti surganya. Setelah digali, kain kafan masih putih, jasadnya masih utuh. Orang masyarakat pada bingung, apa amalan ibu ini? Saling bertanya-tanya. Ada paman saya yang tahu persis itu, sekarang udah meninggal, namanya Amin. Beliau menyampaikan, ibu ini punya anak semuanya ahlul Quran, dipondokkan menghafal Al-Quran, tidak dipondokkan juga ahli membaca Al-Quran. Semuanya dididik dari taman pendidikan Al-Quran. Karena saat itu belum ada TPQ, adanya TPA. Nah, sehingga lama-lama TPA dirubah menjadi TPQ. Nah, setelah itu dijelaskan ini, terus gimana solusinya? Apakah ini akan kita pindah atau tidak? Beliau bertanya, kalau kamu ikhlas biarkan mereka di sini. Kalau tidak ikhlas, pindahlah ke kuburan umum. Yang beli tanah itu tetap ngeyel. Akhirnya dipindah di kuburan umum. Tanpa diganti kain kafan lagi.
langsung dipindah. Setelah dipindah, di sana ternyata ada dau'un min diyaiha. Ada sinar dari sinarnya mayit tadi. Selama 7 hari sinarnya luar biasa, kayak ada listriknya. Kanan kiri kuburan bingung, siapa ini? Ternyata makomnya ibu itu. Setelah itu orang-orang baru ngerti bahwa ternyata punya anak ahli Al-Quran walaupun ibunya tidak ahli ibadah yang luar biasa. Ibunya juga bahkan tidak bisa baca Al-Quran. Ternyata syafaat anak-anaknya tertimpa kepada ibunya. Alhamdulillah. Muga-muga kula panjenengan sedaya pikantuk syafaati Al-Quran. Amin, 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 amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga, surga menunggu siapa? Surga rindu kepada siapa? Wahafidul lisan, orang sing iso njogo lisane, ambek bojone gak ngecoes. Nek dikandani bojone manut, gak kakean bantah. Lah ibu-ibu saiki lho dikandani bojone mbantahi gak karu-karuan. Dik salat. Nah, salat dhisik napa sih, Mas? Lu ngeyel. Terus pokoknya omongannya gak genah. Lah ayo hafidul lisan. Dalam rumah tangga minimal bisa menjaga lisan terhadap suami. Ojo ngomong nembek suami ngrasani tonggone lho Mas. Tonggo sebelah iku lho. Wis tuku kalung, delok entah. Nek melaku, tangane delok lah, nak dilingkis. Ora usah. Soale dunia ini berputar. Dunia ini adalah tempat pergantian kita. Kita tidak perlu iri kepada orang lain, tidak perlu membicarakan orang lain. Ono wong lemu titik wis dirasani. Delok to. Lagi dadi P3K wetenge gawedi. Gak usah. Soalnya hidup itu yang ngatur Allah. Kaya miskin bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita gimana? Qanaah, menerima ing pandumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah wasaimun fi syahri Ramadan. Orang yang puasa Ramadan, olehnya puasa benar-benar puasa tubuhnya, puasa mulutnya, puasa hatinya. Mereka betul-betul puasa di bulan Ramadan itu, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah dan mereka ditunggu, dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Muga-muga kula panjenengan sedaya termasuk 4 golongan yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama siapa? Ahli memberi makan orang yang membutuhkan. Ahli memberi makan orang yang lapar. Selalu memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Yang kedua, ahli baca Al-Quran. Yang ketiga, bisa menjaga lisan, tidak seneng ngomel. Dan yang keempat, puasa Ramadan dilakukan dengan sebenar-benarnya. Amin, amin, Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Salli وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا bocah cilik-cilik cecer mare-mare sandangane resik tumindake becik sandangane
resik tumindae becik sholli وسلم iman ala madam صل وسلم دائما على المدى والآل والأصحاب biman qad wa'ada wal والأصحاب من قد وعدا Lelalekum anak lanang nandur jagung Lelalekum anak lanang nandur jagung Cilik ngaji, cilik ngaji Besok gede jadi wong agung Cilik ngaji Besok gede jadi wong agung Sholli وسلم daiman ala hada Sholli وسلم دائما ala hada wal ali wal ashabi man قد وعدا hada wal ali والأصحاب من قد وعدا becek ketitik anak wadon resik cilik ngaji mbok cilik ngaji besok gede dadi wong ngaji cilik ngaji mbok cilik ngaji besok gede dadi wong ngaji sholli lim daiman ala amada sholli وسلم daiman ala amada wal ali wal ashabi man ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada sallu ala nabi Muhammad. Solawat yang kita baca insya Allah akan menjadikan syafaat kepada kita dunia akhirat. Anak yang kita pandang di depan kita, di samping saya, insya Allah menjadi syafaat kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi alasan sawit turun, ngajinya harus mandek. Jangan menjadi alasan bahan-bahan yang lain naik, anak berhenti ngaji. Justru selesai TPQ ini lanjutkan ke Paskah. Saya lihat tadi anak-anak yang Paskah hafal juz 30, juz 29 itu bukan anak pesantren. Beliau bisa mengelola anak yang di luar pesantren, bisa menghafal, ini luar biasa. Apalagi dimasukkan pesantren, wah lebih luar biasa. Maka ojo pernah mandek nyuruh anak ngaji. Wong tua nek nyuruh anak ngaji, seneng ngaji wong tuane, itu rizkinya ditanggung oleh Allah. Maka Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Haris, Rasulullah mengatakan man ta'allamal ilma takaffalallahu birizqih. Orang yang seneng ngaji, senang belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu, baik ngaji Al-Quran atau ngaji kitab salaf. Kok mereka senang ngaji dan orang tuanya senang dengan anak-anak yang ngaji, maka rizkinya ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya wong nek ndesek anak ning pendidikan agama, meletakkan anak ke pendidikan agama, ke pondok pesantren, rizkinya lancar. Baru beberapa hari yang lalu ini cerita, ada wali santri cerita dengan saya, bah ngapunten ngopo pak, dulu anak-anak saya masih di pondok, kok rizki saya luar biasa, kok sekarang anak saya nggak di pondok, rizki saya kok seret.
Solusinya gimana? Jawaban saya, goleo anak pondok nih. Lah anake sapa? Mbah pokoke golek anake sapa wae pondokne biayai. Insyaallah rezekine lancar. Kula niku nggadah anak 6. Mondok kabeh. Sing oga anakku ya luwih 6 tak pondokne. Gak biaya wong tua tak biayai. Ana sing pengen kuliah tak kuliahne. Ya kuliah. Ya ternyata rezekine enggak kurang ditambah-tambah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo bapak-bapak nek mondoke anak iku niati berjuang fisabilillah. Nek diniati berjuang fisabilillah, rezekimu tambah akeh. Mleboke anak di TPQ El Labib ini niati berjuang. Niati meneruskan agama Rasulullah, memperjuangkan perjuangan Rasulullah, cinta kepada agama Allah. Rizkimu nantilah tambah akeh. Wis akeh, wis banyak, nanti tambah banyak. Yang jualan di pasar nanti dagangannya semakin tambah lancar. Amin Allahumma amin. Rizkinya tambah barokah. Amin Allahumma amin. Anak-anaknya jadi anak yang soleh solihah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan, segala perhatian kami ucapkan ribuan terima kasih. Yuk 4 hal tadi kita pahami, kita lakukan agar kita besok di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kuburan kita diluaskan oleh Allah, diterangi oleh Allah dengan cahaya-cahaya Al-Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna ya Allah li alaika dzakirin wa li na'maika syakirin wa li balaika sabirin. Allahumma ja'al ala hadhil buqah buqatan mubarakah musyarafah nafi'an ma'muran daiman ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al ala hadhil buqah al-labib ya Allah buqatan mubarakah musyarafah nafi'an ma'muran daiman ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ya Allah. Allahumma ja'alna akhlaqana akhlaqul Qur'an ya Allah. Allahumma ja'al ra'iyatana ra'iyatan min ahlil Qur'an ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya karim. Sebelumnya saya minta Fatihah. Di samping Fatihah kepada saudara saya, keluarga saya, beliau Kiai Haji Al-Maufurlah Muhammad Burhan Jamil, juga pencetus TPQ Kiroati, yaitu Romo Haji Al-Maufurlah Dahlan Salim Zarkasi. Juga ada salah satu saudara kita, wali santri dari Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin, Mas Agus dari Pau, ya, termasuk khodim Syekh Hermania yang meninggal dunia. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya guru-guru kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti akan dikumpulkan bersama beliau-beliau di akhirat kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf Ibu Bapak, enggak lama-lama karena waktu. Udah jam 5 kurang 2 menit. Kalau nanti tak lamain aku asar sudah. Jenengan dereng. Enggak malah diprotes oleh malaikat, sampean ngaji kesuwen do gak asar, jenengan ning surga aku dilempar ning neraka. Ngapunten. Al-afwu minkum. Ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.